bisa otomatis terjadi di dalam kehidupan kita secara instan. Ya, jadi perubahan hidup itu tidak bisa terjadi secara instan di dalam kehidupan setiap orang, tetapi perubahan atau kesucian hidup itu harus melalui yang namanya proses, ya, saudara. Nah, saudara, kita belajar firman Tuhan, kita datang ke gereja, itu bertujuan supaya kita ini berubah. Kita untuk bisa berubah, saudara dan saya harus juga mengerti Injil yang benar, bukan Injil yang palsu, ya. Nah, saudara, saya akan nggak bisa, Pak. Oh, bisa, Pak. Ya, orang yang menerima kasih karunia, orang yang dipanggil oleh Tuhan, saudara dan saya yang mau meresponi panggilan Tuhan, berarti saudara itu menerima anugerah dari Tuhan. Nah, sebagai orang yang menerima kasih karunia Tuhan, nah Tuhan mau saudara, bukan hanya saudara menerima kasih karunia, bukan hanya saudara menerima yang namanya anugerah di dalam hidup kita, tetapi Tuhan mau dengan saudara dan saya menerima anugerah atau kasih karunia, maka Tuhan mau hidup saudara dan saya tidak sama lagi. Hidup saudara dan saya mengalami perubahan, ya, perubahan yang tentu saja progresif, yang semakin meningkat. Seperti kita punya anak, kita ingin anak-anak kita juga mengalami pertumbuhan, mengalami kedewasaan, ya, mengalami perubahan baik secara fisik, baik secara mental, baik secara rohani, saudara. Nah, kemudian saudara, yang kedua, saudara, orang itu atau kita yang menerima kasih karunia itu harus mau berubah. Tuhan mau kita berubah, lah kita sendiri juga harus mau berubah. Ya, kalau saudara tidak mau berubah, kasih karunia yang Tuhan berikan itu juga tidak berdampak apa-apa di dalam kehidupan kita. Sebab apa? Dengan kita mau merubah diri itu termasuk itu sebagai respon, ya, sebagai reaksi kita terhadap panggilan Tuhan itu. Ya, seperti anak yang kalau kita panggil, Bejo, sini, dia dengar. Tapi untuk menerima sesuatu, dia harus merespon panggilan itu. Gitu. Sini tak kasih coklat, dan dia harus merespon dengan cara datang. Gitu. Ya, nah demikian kita juga, saudara. Nah, yang ketiga, saudara, kita harus tahu. Ini yang kadang-kadang orang tidak ngerti, saudara, atau tidak sadar, gitu ya, bahwa orang yang menerima kasih karunia Tuhan, orang yang menerima panggilan Tuhan, saudara dan saya menerima panggilan Tuhan itu membuat hidup kita sulit, menjadi sulit. Ya enggak? Halo, saudara jadi orang Kristen jadi semakin sulit apa dengan dibandingkan jadi orang dunia, mana lebih sulit? Jadi Kristen itu lebih sulit, saudara, lebih sulit. Nah, tetapi kita melihat, katakan, iya memang sulit, tapi ada Tuhan di setiap kesulitan yang kita hadapi. Saya akan memberikan beberapa contoh bahwa menerima panggilan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan itu mendatangkan masalah bagi hidup kita, ya, saudara. Nah, coba Kejadian 12 ayat yang pertama. Kejadian 12 ayat 1, dapat ya? Gampang carinya. Yuk baca, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini
ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, perjumpaan Abraham dengan Tuhan, panggilan Tuhan kepada Abraham, saudara, membuat hidup Abraham ini menjadi nggak nyaman. Tidak nyaman hidupnya, saudara. Kita tahu kalau kita lihat latar belakangnya, Abraham, keluarga Abraham adalah keluarga penyembah berhala, saudara. Tetapi dan dikatakan menurut sejarah Alkitab, saudara, dikatakan bahwa dia tinggal di Ur-Kasdim. Pada zaman itu di lembah Sumeria itu adalah lembah atau daerah yang paling maju pada zaman itu. Paling maju, saudara, ya, baik secara kebudayaan, secara ekonomi paling maju. Nah, ketika Abraham bertemu dengan Tuhan, saudara, apa yang Tuhan lakukan? Apa yang Tuhan perintahkan kepada Abraham? Mengapa hidupnya menjadi tidak nyaman? Tinggalkan negerimu, katanya. Tinggalkan sanak saudaramu, saudara. Ya. Orang itu kalau hidup, saudara, udah nyaman, misalnya baik pekerjaan saudara sudah nyaman, ekonomi saudara sudah oke, saudara tinggal di satu tempat yang oke, semuanya oke gitu ya. Terus tiba-tiba Tuhan bilang tinggalkan rumahmu gitu, tinggalkan ini kota ini, tinggalkan semua keluargamu, ya saudara. Lah, pergi dikatakan nanti ke satu tempat yang aku tunjukkan. Tempatnya saja tidak dikasih tahu, saudara. Kalau saudara kira-kira mau nggak? Enggak. Hah? Oh, mikir 1000 kali ya. Tapi kita ini loh, kita lihat bahwa Allah itu tidak pernah salah pilih orang, saudara. Abraham ini kan punya saudara, tetapi dia yang dipilih. Karena apa? Pasti Tuhan lihat hatinya. Ini orang yang taat, ya, saudara. Nah, sepertinya secara logika bodoh, betul nggak? Kan bodoh, saudara. Mungkin orang-orang lain sama keluarganya bilang, apa tuh bodoh amat, ngapain kan gitu ya, saudara. Tapi kita melihat, saudara, perjumpaan dengan Tuhan ini membuat Abraham harus tinggalkan kenyamanan hidupnya. Dia pergi, dikatakan tinggalkan negeri, tinggal sanak saudara, keluarganya, ke tempat yang nanti Tuhan akan tunjukkan, saudara. Nah, kalau kita saudara baca perjalanan Abraham ke tempat yang Tuhan akan tunjukkan, saudara, itu dia menghadapi berbagai kesukaran, ya. Dia mengalami berbagai kesukaran, ya, saudara. Istrinya mau diambil orang, dan lain sebagainya kalau saudara baca. Tapi yang luar biasa, Abraham meskipun dalam perjalanannya ke tempat yang Tuhan akan tunjukkan, dia tidak pernah balik ke Ur-Kasdim. Tidak, saudara baca. Tidak pernah balik ke negerinya lagi, tidak pernah, saudara. Kemana Tuhan tuntun dia ikut, tidak pernah. Loh, lah kayak gini, pulang aja dah, kan gitu ya, saudara, betul nggak? Kalau saudara gitu kira-kira ngalami begitu, kira-kira pulang nggak? Iyalah, pulang lah kita. Ya, mungkin masih punya rumah di sana kan ditinggal gitu aja, ya saudara. Nah, saudara, kita lihat bahwa bertemu dengan Tuhan membuat Abraham hidupnya menjadi sulit. Nah, kita akan lihat ya yang lain. Kejadian 6 ayat 8. Saya akan berikan beberapa contoh supaya saudara juga ingat, saudara. Ayatnya yang ke-8. Ya, yuk baca 2, 3. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah, saudara, kita lihat pada waktu itu Tuhan melihat hanya Nuh orang yang benar, hanya Nuh sekeluarga orang yang benar. Pada saat zaman itu sekian manusia, hanya Nuh, dan dikatakan hanya Nuh yang mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah, saudara, kita melihat perjumpaan Tuhan membuat hidupnya Nuh menjadi tidak nyaman, menjadi sulit, saudara. Menjadi sulit. Sulitnya apa?
kita baca ukuran Bahtera itu tidak kecil, bukan perahu yang ada di Pasir Putih, bukan. Panjangnya kurang lebih 150 meter ya, 150 meter. Dia membuat Bahtera itu hanya dengan keluarganya. Berapa orang? Laki 2. Hah? 8 sama 0. Ya, lakinya berapa? 2. Lakinya 4 ya. 4 saudara. Ya, saudara harus bikin Bahtera. Nah, saudara, kita melihat, bayangin orang 4, paling yang cewek-cewek paling bantu ambil ini, masak ini kan gitu ya. Paling yang ringan-ringan lah, tidak mungkin angkat kayu yang berat. Saat itu juga belum alat-alat seperti sekarang kan, gampangan gitu cepet ya. Nah, saudara, ya kalau berbaju gitu ya wes pokoknya gitu ya. Oh sudah, pokoknya sulit. Paku pun masih kayu mungkin kalau dulu ya, saudara dipakai. Nah, kita lihat hidupnya, bayangin. Kalau dia harus menyiapkan Bahtera yang begitu gede, hari-hari hidupnya tersita ya? Tersita untuk apa? Bikin Bahtera. Untuk bikin Bahtera, ya. Tersita untuk bikin Bahtera, seperti anak dapat PR membuat sesuatu gitu. Kan tersita, waktunya bermain tersita, ya. Banyak hal tersita. Nah, hidupnya kita lihat tersita. Seluruh keluarganya menginvestasikan hidupnya untuk apa? Mewujudkan rencana Allah ini, bikin Bahtera. Ya, saudara, untuk apa? Menyelamatkan manusia pada zaman itu. Menyelamatkan manusia pada zaman itu. Kalau kita melihat, saudara, coba ya kita lihat ini. 2 Petrus 5 ayat 8. 2 Petrus 5 ayat yang ke-8. Selain membuat Bahtera, apa tugas Nuh? Apa tugas yang Tuhan percayakan kepada Nuh? Oh, 1 Petrus 5, sorry. Ya, saudara, 1 Petrus 5 tidak ada 2 Petrus 5. 1 Petrus 5 ayat 8. Nah, betul ya? Loh, kok 1 Petrus 5 ya? Salah saya ya. 1 Yohanes 5 kan? Apa? Itu saudara yang Nuh menjadi pemberita itu. Kalau ada yang bantu ya, kenapa saya salah nulis? Ya, saudara. Nah, dikatakan di situ, maaf nanti aja ya. Saudara boleh cari, saudara tulis pemberita gitu nanti keluar kok. Coba ya cari di Perjanjian Baru. Nah, saudara, kita melihat Nuh selain dikatakan Nuh itu juga jadi pemberita kebenaran. Pemberita kebenaran. Dengan kata lain, dia mesti selain membuat Bahtera, dia juga harus nginjil gitu loh. Ngasih tahu orang-orang untuk apa? Ayo bantu kami mungkin gitu ya. Bantu kami supaya cepat jadi ini Bahteranya. Apa? Sudah ketemu? Belum? Ya. Bantu kami bikin Bahtera. Nah, 2 ayat 5. Oh, 2 Petrus 2 ayat 5. Saudara, sorry ya. 2 Petrus 2 ayat 5. Ya, saudara. Nah, katakan saudara, dia memberitakan Injil. Kalau dikatakan waktu itu umur manusia dikatakan 120 tahun saja, kalau saudara baca di Kejadian 6 ya, katakanlah pernah seorang guru saya, Bapak Amondatu berkata, Nuh itu loh memberitakan Injil selama 120 tahun katanya, ya. Tapi tidak satu pun orang yang mau dengar. Kalau orang tidak percaya, saudara, mau bantu tidak kira-kira? Tidak. Biarin aja, mungkin menganggap Nuh senewen gitu ya, mungkin ya. Nah, saudara, kita melihat Nuh jadi pemberita kebenaran, tapi tidak satu pun orang yang ikut dia, yang diselamatkan kecuali keluarganya. Jadi kita melihat bahwa perjumpaan Nuh, kasih karunia yang Allah berikan kepada Nuh membuat hidupnya tidak nyaman, membuat hidupnya tersita. Untuk apa? Mewujudkan rencana Allah. Nah, sekarang kita lihat lagi Kejadian pasal 19 ayat yang ke-15. Petrus 2. Oh ayat 5. Di sini benar saudara. Saya nulisnya di situ salah. Petrus 2 ayat 5 benar di sini di kertas saya.
Kejadian 19 ayat yang ke-15. Kejadian 19 ayat 15. Hari dapat? Yuk, 2, 3. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, bawalah istrimu anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati karena kedurjanaan kota ini. Nah, kehadiran utusan Allah, dua malaikat yang datang kepada Lot membuat Lot juga mengalami masalah. Dia hampir kehilangan dua anak gadisnya, betul nggak? Karena orang-orang itu minta tamunya dikeluarkan, Lot bilang ini anak gadisku udah, gitu kan? Bukan hanya anak gadisnya, kita tahu saudara, ya, utusan Allah ini membuat Lot juga harus tinggalkan semua, betul nggak? Itu mendadak apa sudah dikasih tahu jauh-jauh hari? Mendadak, saudara, mendadak. Ayo cepat keluar. Pasti kan ditinggalkan semua. Katakanlah mau bawa harta berharga tak berapa sih gitu loh. Lari cepat katanya. Dikatakan segera kamu lari, segera kamu keluar, semua ditinggalkan. Gara-gara ini juga Lot kehilangan istrinya, betul nggak? Bukan karena salah Lot, tetapi karena istrinya tidak taat. Dibilang nggak usah, jangan lari aja, jangan noleh ke belakang, kan gitu ya, jangan noleh ke belakang. Tapi istri Lot ingat harta bendanya dan dikatakan oleh firman Tuhan menjadi tiang garam. Salahnya sendiri. Nah, kita sudah lihat contoh Abraham, perjumpaan atau kasih karunia yang Tuhan berikan, dia responi membuat dia harus tinggalkan semua. Kemudian katakan Nuh mendapat kasih karunia, anugerah dari Tuhan. Dia dapat tugas bikin bahtera segitu besar, saudara. Ya, hidupnya tersita dengan membuat bahtera itu. Karena untuk apa? Mewujudkan rencana Allah. Nah, sekarang Lot ketemu utusan Allah. Jadi sulit dikatakan. Coba saya mau tanya, kalau tidak ketemu kira-kira Lot keluar nggak? Kalau tidak ketemu utusan Allah, dia tetap di Sodom nggak? Dia tetap di Sodom, betul nggak? Ya, dia tetap di Sodom. Tetapi harus keluar. Nah, sekarang kita melihat contoh yang lain, saudara. Karena perjanjian baru. Matius pasal 4. Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22. Saya akan bacakan ya. Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayahnya mereka. Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. 4 orang ini, ya saudara, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, ketemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang apa? Ayo ikut aku. Mereka sedang apa? Membersihkan jalan. Mereka nelayan sedang membersihkan jala dari kotoran-kotoran. Tapi kita melihat, saudara, ikut Tuhan Yesus, mendapat panggilan, mereka harus tinggalkan semua. Kalau saudara baca, mereka tinggalkan pekerjaannya nggak?
Mereka tinggalkan pekerjaannya sebagai nelayan. Dikatakan ada ayahnya, mereka tinggalkan. Kalau saudara baca, Petrus itu punya mertua, berarti juga punya istri kan ya? Tinggalkan semua, saudara. Ya, mereka tinggalkan semua. Nah, ini loh yang dimaksud Lukas 14 ayat 33. Ayo baca dulu, Lukas 14 ayat 33. Lukas 14 ayat 33. Kita melihat bahwa mengikut Tuhan Yesus itu kita juga harus merespon dengan meninggalkan segala sesuatu. Hidup kita disita oleh rencana Allah. Ya, Lukas 14 ayat 33. Ayo baca, 2, 3. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Jadi 4 orang ini dipanggil untuk ikut Tuhan Yesus, tinggalkan semua. Kalau enggak, kamu tidak bisa jadi muridku. Gitu. Ya, tidak bisa kamu jadi muridku. Nah, sudah. Bukan berarti kalau saudara menjadi orang Kristen harus tinggalkan keluarga, tinggalkan kerjaan, ya, terus ke gereja, terus bukan. Tapi kita tahu bahwa arti dari Lukas 14 ayat 33 artinya jangan terikat oleh apapun. Jangan terikat oleh apapun. Kalau mau ikut Tuhan Yesus, saudara, jangan terikat oleh apapun. Kalau kita melihat sejarah gereja, saudara, sejarah gereja, Yakobus, saudara, dan Paulus itu dipancung, dipenggal kepala. Ya, saudara, Petrus diapain? Yang tahu Petrus matinya diapain? Disalib. Tapi dia bilang, ini aku tidak layak kalau disalib seperti Tuhan Yesus. Minta dibalik, kepalaku ditaruh di bawah. Ya, saudara, Thomas digoreng di belanga panas. Orang digoreng, ya lumpia digoreng. Orang yang digoreng, saudara. Ya, Andreas kalau saya tidak salah yang ditarik 4 kuda, wiket sini, apa enggak jebol? Nah, pertanyaannya, penganiayaan ini berlangsung ratusan tahun, tapi gereja tidak pernah mati sampai sekarang. Amin. Amin. Ya, saudara. Mesti kan ada sesuatu. Mesti kan ada sesuatu yang mereka harapkan. Karena mereka tahu kematian itu hanya sementara, saudara. Kematian itu kan hanya sementara ya. Cuma pindah aja, pindah tempat aja, gitu ya, saudara. Nah, kita lihat gereja tidak pernah mati, orang percaya juga tidak pernah habis. Maaf bicara ya, kenapa sih kita itu dibatasi? Sedang dibatasi aja tambah banyak. Halo, betul ya? Makanya ada Yusuf Roni pernah menulis satu buku, dihambat tapi terus merambat. Dihambat tapi terus merambat. Bayangin, dibatasi aja tambah, apalagi enggak. Kan gitu. Ya, betul ya? Nah, saudara, gereja enggak pernah mati. Ya, saudara, kenapa? Sebab Allah kita Immanuel. Allah yang beserta kita dan janjinya itu tidak bohong, saudara. Kalau janji bohong, orang tidak mau mati bagi Tuhan, betul nggak? Tidak mau, saudara. Karena tahu bahwa apa yang Tuhan sampaikan itu pasti, saudara. Nah, beda dengan orang Kristen zaman now. Ya, saudara, maunya nyaman. Padahal kita tadi belajar ketemu Tuhan, terima anugerah Tuhan itu hidup kita jadi tidak nyaman. Hidup kita tidak nyaman. Karena apa? Harus ikuti rancangan Tuhan, saudara. Ya, beda jauh, saudara. Orang Kristen sekarang susah sedikit, sulit sedikit, sudah, ya kan?
Semoga di sini tidak ada, ya, saudara. Nggak gereja lagi. Ada orang ya, saudara, begitu nggak nyaman, mungkin membina rumah tangganya gagal, bikin usahanya gagal, ya, saudara, dan lain sebagainya. Udah nggak mau ke gereja lagi. Ngomongnya gini, mana Tuhan? Mana janjinya Tuhan? Kok aku nggak ngalami? Kecewa, mundur, saudara. Ya, saudara, nah, jangan sampai terjadi, saudara. Kita harus sadar, saudara, lewat kebenaran firman Tuhan, bahwa mindset kita ini harus dirubah. Bukan Tuhan tidak mau saudara senang, enggak. Bukan Tuhan tidak mau. Tuhan mau saudara senang. Tuhan mau saudara diberkati. Tuhan mau saudara berkecukupan. Tuhan mau. Tapi Tuhan tidak mau kalau hal-hal dunia membuat saudara semakin jauh dari Tuhan. Itu yang Tuhan tidak mau. Amin. Amin. Tuhan mau saudara kaya. Tuhan mau. Tapi Tuhan nggak mau kalau hal-hal itu membuat saudara justru mundur. Ya, kan banyak kali ketika kita alami kesulitan, kita banyak berdoa. Kita ke gereja, wah pokoknya ke gereja terus mau dengar firman Tuhan terus. Pria, padahal kebaktian wanita ya ikut duduk di kebaktian. Bukan saudara saya nggak minggu yang nganter. Ini maksudnya ikut kebaktian wanita. Sekolah minggu acara ikut, saudara, saking kepengen dapat pertolongan Tuhan. Nggak bisa main musik ya dah, aku main cek-cek aja wes, ya. Saking pengennya, lah, saudara, kalau itu tidak tercapai, kecewa. Makanya tujuan kita tidak boleh hal-hal jasmani. Sebab kalau itu saudara tidak raih, saudara akan mundur dari Tuhan. Karena tujuan saudara, fokus saudara salah. Salah. Ya, kalau anak mau jadi dokter misalnya, gitu, mau jadi dokter, atau mau jadi apa saja lah, ya, mau jadi insinyur, mau jadi apa, arsitektur. Kalau anak yang serius, dia tahu risikonya mau jadi dokter itu dia tahu, betul nggak? Nggak sama dengan yang sekolah yang biasa, yang bukan kedokteran, misalnya manajemen, nggak sama, saudara, betul? Putar otaknya, ngoyohnya itu nggak sama, saudara, nggak sama. Tapi kalau anak yang mau betul-betul mencapai cita-citanya, dia nggak akan kecewa. Lu tahu gitu nggak sekolah dokter, enggak, saudara, betul? Kalau dia fokus, aku harus bisa jadi dokter yang terbaik misalnya, yang paling pintar, dia akan belajar serius. Kalau bisa ngalahkan teman yang lain, dokter-dokter yang lain, betul nggak? Iya kan? Nah sama, saudara dan saya ikut Tuhan itu tujuannya apa? Tujuannya apa? Kalau saudara tujuannya mau tinggal di kerajaan surga, ya itu harus apapun yang terjadi, kesulitannya bagaimana, aku harus maju terus, aku harus mencapai itu. Amin. Iya kan, saudara? Bukan gini jawab, kecewa, sudah mundur. Saudara, ayo mindset ini loh harus dirubah, saudara. Semoga lewat kebenaran firman Tuhan yang kita belajar sekarang ini, kita sadar bahwa jadi Kristen, ikut Tuhan Yesus, hidup ini semakin sulit. Semakin sulit, saudara. Ya. Baik, apanya yang tidak semakin sulit? Firman Tuhan aja bilang apa? Ada dua jalan, katanya, betul ya? Lebar dan sempit. Ikut Tuhan Yesus suruh milih yang mana? Sempit. Kan tidak wajar. Ayo, wajar apa enggak? Enggak wajar, enggak umum. Orang itu ya senang jalan sing lebar, mana ada orang senang jalan sempit. Kesenggol sana, kesenggol sini. Enggak enak, harus hati-hati. Kalau enggak hati-hati kecemplung, got misalnya gitu kan ya. Betul enggak? Saudara jalan di pematang sawah, tahu pematang sawah? Tahu kan? Jalan setapak yang gini. Itu mesti hati-hati. Saudara harus lihat apa? Tidak boleh dilenger, katanya orang Jawa. Tidak boleh gini. Nah, dia pemandangan kecemplung, saudara, betul nggak? Betul nggak? Iya mesti gini toh. Oh, sampai awas, kan gitu, betul nggak? Halo, ikut Tuhan itu juga harus gini, bukan lihat bawah terus. Perhatikan jalanmu.
jalannya orang. Saudara kecemplung. Oh itu gitu, ini nggak apa-apa kok. Nah terus ikut tuh. Orang kan seringkali ikut yang apa? Yang bagus apa yang jelek? Jelek. Coba anak-anak seperti saya bilang, loh kok udah bisa dapat 5? Misalnya kalau atau 6, nggak tahu sekarang nilai terendah berapa. Anggap aja 5 lah. Oh mama nggak tahu apa-apa. Temanku ada yang dapat 2. Aku masih lumayan 5 loh ya tau. Nah nggak bilang gini, iya loh ma kok aku dapat 5, temanku ada yang dapat 10 loh padahal loh nggak. Jarang ngomong gitu, itu jarang. Malah mak 0 ada loh yang 0 loh, kayak dong salah kabeh, aku saya lumayan salah separuh loh, ya dong. Nah orang Kristen itu juga sering kali gitu. Itu udah pelayanan masih gitu, apalagi aku jemaat biasa, kan nggak apa-apa yang pelayanan aja masih gitu kok. Ya makanya Tuhan Yesus tidak pernah saudara suruh nyontoh siapapun. Contoh Tuhan Yesus katanya Tuhan, amin. Ya contoh Tuhan Yesus, jangan contoh orang, karena orang itu bisa up and down saudara. Ya nanti semangat, nanti melorot, ya, saudara. Ada yang stagnan gitu ya, saudara. Jadi kita ayo belajar, ya. Jadi kita belajar, saudara, bahwa kita harus hidup di jalan yang sempit. Jalan yang sempit itu sulit, jalan sempit itu tidak umum, betul ya? Tidak wajar, tapi itu yang Tuhan mau. Jangan kita hanya mengubah status. Halo? Jangan jadi orang Kristen hanya berubah statusnya. Dulu non Kristen, dulu bukan Kristen, sekarang Kristen. Cuma KTP-nya yang berubah. Ya, jangan saudara. Bukan itu yang Tuhan mau. Bukan itu yang Tuhan mau, saudara. Ini loh yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau? Ayo coba baca 1 Petrus 1 ayat 16 dan 17. Ini yang Tuhan mau. Jangan cuma KTP berubah atau statusnya berubah, julukannya berubah, namanya berubah. Gak penting namamu tidak berubah juga tidak apa-apa, saudara ya. 1 Petrus 1 ayat 16 dan 17. Ya, saya baca ya, saudara ikuti. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, maksudnya menyebut Allah itu sebagai Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dalam dunia ini. Jadi kalau saudara mau tinggal di dalam kerajaan sorga, maka saudara standarnya itu ditentukan. Apa standarnya? Hidupnya harus kudus. Sebab Allah itu kudus. Kalau kita kudus enggak bisa tinggal sama yang kudus. Kemudian apa? Takut akan Allah. Takut akan Allah itu apa artinya, saudara? Bukan ketakutan, bukan. Kita tahu kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, apa yang kita rasakan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, semua itu dipantau oleh CCTV sorga. Amin. Orang boleh tidak tahu hati kita, orang boleh tidak tahu perasaan kita, tapi CCTV Tuhan itu tembus sampai ke hati kita. Apa yang kita rahasiakan sekalipun, saudara tidak ngomong sama siapapun, saudara, Tuhan tahu, saudara. Jadi, saudara, kalau saudara dan saya gagal, aku mau hidup suci tapi gagal. Kadang-kadang kita gagal kan ya, mau benar itu gagal kan ya, saudara. Tapi yang penting seperti saya katakan, mau dulu. Punya komitmen mau berubah, jangan
ya memang aku gini, itu namanya orang nggak mau berubah. Aku mau berubah Tuhan. Ketika kita gagal, apa yang kita lakukan? Minta ampun. Tuhan, aku tadi misui orang misalnya gitu. Ampuni Tuhan, aku mau belajar tak misui orang misalnya gitu ya. Ini salah satu contoh ya, saudara. Minta ampun, berjuang lagi, ya. Kalau saudara sudah ketemu orang yang mau kira-kira menjengkelkan, kira-kira bisa cepitan ini lambiku itu apa? Atau dipegang gini, ya dia ngomong apa, ya nggak mau misuh gitu ya. Saudara ada usaha gitu ya, jadi ada usaha. Saudara jangan putus asa. Duh, aku kok jatuh di sini lagi ya. Aku mau rajin ke gereja kok ya luput lagi. Aku mau ndak telat kok ya telat lagi. Aku mau begini, kok gini lagi misalnya begitu, saudara. Jangan putus asa. Yang penting saudara tetap ada usaha. Jangan pernah bilang aku memang nggak bisa suci ya. Udah memang calon masuk neraka Tuhan ini nggak bisa dah. Aku gagal terus. Jangan gitu, saudara. Jangan gitu. Selama saudara masih hidup, saudara masih Tuhan kasih kesempatan untuk berubah. Amin. Ya, jangan putus asa. Terus berjuang. Pokoknya seperti saya katakan apa ya kalau saya lupa. Kalau kesalahan orang dihakimi, kalau kesalahan sendiri dimaklumi. Ya, saudara. Ya, jangan ya, saudara. Ayo kita belajar sama-sama. Nah, saudara harus ingat, Yesus datang menebus dosa kita, bukan hanya mau memindahkan lokasi saudara dari dunia menuju langit baru dan bumi yang baru. Bukan cuma itu. Bukan cuma memindahkan saudara dan saya, tetapi Tuhan datang ke dunia, Injil diberitakan supaya saudara jadi muridnya Tuhan. Apa perintah Tuhan di Matius 28 itu, yang terakhir ayatnya? Jadikanlah semua bangsa muridku. Kemudian apa? Ajar, ya, ajar mereka. Jadi supaya saudara dan saya jadi murid, artinya mau belajar. Memang kita kurang pintar, memang kita banyak kali gagal, tapi mau belajar gitu loh. Mau belajar terus, mau berubah terus, mau. Saudara. Terus apa lagi? Selain mau belajar secara pemahaman, secara kognitif juga, tapi hati juga mau belajar. Hati ini loh mesti dibereskan, saudara. Bukan cuma perilaku yang dibereskan, kita jadi orang munafik, betul nggak? Kalau hatinya nggak benar, kita jadi munafik nanti. Cuma penampilan aja, kelihatannya bagus, tapi dalamnya busuk, katanya kayak orang Parisi kan, saudara. Jadi kita lihat, saudara, batin dibereskan, batin berubah. Kalau batin berubah, karakter kita pasti berubah. Meskipun masing-masing kita punya karakter dasar semua. Kita punya karakter dasar dari sejak kita lahir. Ya, ada yang kolerik, ada yang flegmatik, ada yang sanguin, ada yang melankolis. Ya, masing-masing punya, minimal katanya 2, saudara. Tapi ayo karakter harus diubahkan supaya apa? Bisa tinggal sama Tuhan. Tuhan bilang apa di Yohanes 14 itu? Aku pergi itu apa? Menyediakan tempat. Untuk apa? Supaya kamu tinggal bareng aku, gitu kan? Betul nggak? Nanti tak jemput. Kalau tempatmu sudah selesai, tak jemput kamu supaya kamu tinggal sama aku. Lah, untuk tinggal ya harus mau jadi murid, harus mau jadi belajar. Batin ini harus terus dibenerin, saudara. Diperbaharui, karakter juga terus dibenerin juga, saudara, supaya kita layak tinggal di rumah Bapa. Nah, pengertian seperti ini memang sulit diterima. Kalau Kristen tidak dewasa, maunya nyaman-nyaman aja, betul nggak? Mau nyaman aja. Kalau kita baca murid-murid sebelum zaman Kisah Rasul ditulis itu, maunya nyaman. Mereka lihat mujizat kan? Bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit, bagaimana 5 roti 2 ikan bisa mengasih makan 5.000 orang laki-laki saja. Dan ya, saudara, kita lihat masih ada sisa. Bagaimana mereka cari ikan dan nemu ikan semalam-malaman. Begitu Yesus bilang, ayo nanti berangkat lagi, tebarkan ke dalammu.
sampai jebol bukanya, nggak muat. Nah karena itu yang mereka lihat, tapi Tuhan kan nggak mau mereka terus gitu. Makanya mereka dihadapkan kepada penganiayaan, kesulitan. Karena dengan kesulitan iman orang itu makin murni. Tinggal responnya. Ada yang mengalami kesulitan malah mundur. Tapi ada yang mengalami kesulitan, justru aku Tuhan di tengah-tengah kesulitan yang aku alami, aku mau melihat perbuatanmu Tuhan dalam hidupku. Amin. Ya saudara, responnya beda. Orang dewasa sama kanak-kanak itu beda responnya, saudara ya. Ayo coba lihat ini 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Dibaca sama-sama. Satu Korintus 13 ayatnya yang ke-11. Dapat? Yuk, 2, 3. Ketika aku kanak-kanak, Aku berkata seperti kanak-kanak. Aku seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. amin. Saya mau tanya, paling terlihat sifat kanak-kanak apa? Ayo, jangan om yang jawab, jemaat yang jawab. Apa? Kalau saudara punya anak, nggak diturut marah, apalagi? Lagi kok anaknya si kecil, apa lagi? Nangis, gak dituruti, ya, ngambek, ngamuk, ya toh. Saudara, ada sini yang masih ngamukan sama ngambekan. Berarti saudara masih kanak-kanak, gitu loh. Nah, di firman Tuhan katakan bahwa sesudah aku menjadi dewasa, apa harusnya? Meninggalkan. Aku meninggalkan apa? Sifat itu loh. Kalau meninggalkan kanak-kanak semua dulu kecil, semua gede sekarang ini. Tapi sifat kekanak-kanakan. Kalau tidak salah bahasa Maduranya childish, ya Bu, betul ya, Pak, childish. Ya, kekanak-kanakan, saudara. Itu harus ditinggalkan, saudara. Saya pernah dengar, maaf bukan mendidik saudara, tapi pernah dengar gini, ada hamba Tuhan berkata gini, kalau orang sudah dewasa, secara usia sebetulnya sudah dewasa, masih kekanak-kanakan, sebetulnya jiwanya sakit. Dibalik bisa juga sakit jiwanya. Bukan saya, sebetulnya begitu. Ya, jadi kalau ada istri gitu-gitu, itu saudara. Kan ada, udah tua main layangan, udah tua main meteran, main motor, itu kekanak-kanakan saudara. Ya, nah itu harus ditinggalkan sifat-sifat yang begitu, betul ya? Khususnya sifatnya tentu saja saudara ya, sifatnya. Nah, saudara, kalau sirkuit apa itu sirkuit? Arena itu. Lintasan ya, sirkuit kan lintasan. Kalau lintasan kita, sirkuit berpikir kita ini benar, saudara, kita akan memandang segala sesuatu itu jadi benar. Amin. Bisa memandang soal uang. Kalau saudara sirkuit berpikirnya benar, saudara nggak akan jadi orang cinta uang. Halo, betul? Benar nggak? Iya, saudara. Nggak akan jadi cinta uang. Saudara senang dapat uang, bukan orang tuh cinta uang sama senang dapat berkat itu lain loh, ya lain. Jangan disalah. Oh jadi nggak boleh ya kalau kerja terus dapat untung banyak. Oh bukan. Cinta uang yang nggak boleh, kan gitu ya. Memandang kedudukan itu juga berbeda. Kalau sirkuit cara berpikir kita ini benar, mandang orang juga beda. Nah, saudara harus hargai orang, gitu ya. Bukan cuma mau dihargai, tapi juga harus hargai orang. Mau kaya, mau miskin, saudara harus hargai. Itu namanya orang, saudara. Orang, saudara. Selama itu orang, saudara harus hargai. Kadang kita menghargai kucing lebih dari orang, nah gitu kan ya saudara. Nah itu kan nggak boleh, saudara ya. Menghargai anjing lebih dari orang, nah saudara. Kita belajar, saudara ya.
Nah, sebaliknya kalau sirkuit cara berpikir di sini itu tidak benar, ya sama saudara. Memandang soal uang juga beda dengan yang benar. Memandang soal kedudukan beda, saudara. Saya kasih contoh, misalnya yang sirkuit berpikirnya tidak benar, mandang uang. Yang penting gua orang lain mau ancur, mau kere, tidak urusan. Yang penting gua raut sebanyak-banyaknya. Orang lain tidak kumanan, terserah. Gak mangan, kalbu. Saya ingat ajaran Bapak berkata gini, kalau saudara punya perusahaan atau toko atau apa sajalah usaha, kalau usahamu semakin besar, perhatikan pegawaimu supaya juga nikmati, naik no gajine gitu loh. Mungkin tambah besar, wow, yang tetap kerjanya 8 jam, saudara, ya bagilah gitu loh, bagilah, biarpun naik sedikit mungkin, tapi naik itu kan seneng saudara ya. Ya saudara, jadi kita lihat kalau orang salah mandang soal uangnya gitu, yang penting aku, gak pikir orang lain. Ya, saya senang ada satu hamba Tuhan itu berkata begini. Satu kali, ini hamba Tuhan di Jakarta, satu kali dia dapat tanah, saudara. Nah, dia itu kontrak ruko, ini diusir sana, usir sini, namanya kontrak ya. Kadang-kadang kan nggak boleh gitu. Satu kali ada orang ngasih tanah 1.000 kalau saya tidak salah luasnya, cukup besar, atau 500 saya lupa, cukup besar lah. Nah, dikasih bilang aja untuk gereja sudah, supaya nggak bingung nanti pikir bangunnya aja. Ternyata dari tanah itu entah 30 meter entah 50 meter ada gereja kecil. Ya seperti kita ini mungkin gereja kecil. Dia bilang enggak, saya enggak mau, sudah dijual aja nanti cari tanah lain. Saya enggak mau merusak pekerjaan Tuhan itu. Nah namanya gereja kecil, di situ gereja besar, duitnya akeh semua. Bayangin, kesedot gak kira-kira? Situ enak, apalagi musiknya gini. Udah mau bicara terus luar negeri, luar pulau, luar angkasa. Pokoknya udah. Ya, saudara. Kesedot kan? Halo. Apalagi yang lihat-lihat gitu aja kan? Kesedot apa di sini? Ya, gitarnya kenceng lagi, trung gitu. Pendetanya kuno, tuwek, goodbye my love, sebenarnya kan, tapi dia tidak mau. Tapi dengan dia tidak mau, dia punya gereja yang luar biasa besar. Ya, saudara, dia bangun satu gereja luar biasa besar, bangun lagi, dipik, saudara. Tahu ya, sudah pernah kepik, sono, ya, besar banget, saudara. Ya, kita lihat. Nggak gampang kan gitu, apalagi kalau bicara bisnis. Gereja aja nggak gampang. Emangnya gue pikirin, ini kasih tanah kan dikasih orang, kan bukan salah gua. Nggak gitu betul nggak? Halo, kita sering kali kan gitu ya, membenarkan ini kan bukan salah gua. Ya, nah saudara sekarang kita lihat orang kalau cara berpikirnya salah, memandang kedudukan. Yang penting gua naik. Jilat ke atas, nginjek yang di bawah, enggak masalah. Yang penting gua naik. Itu loh. Beda kan? Beda. Jadi ayo kita belajar, saudara. Kalau kita sadar kita dipanggil untuk berubah, orang yang berubah itu pasti moralnya baik. Moral dulu yang baik, saudara. Tulis enggak ya? Oh enggak. Habis. Moralnya baik, moral dulu, moral kita baik. Kemudian apa? Tidak egois, tidak egosentris, tidak kardi, karepa, dibit. Nah, enggak. Ya, pokoknya gua gini, mau enggak? Bukan gitu. Nah kita belajar, amin. Kalau saudara duduk, maaf ini yang duduk gereja kita ini kan ya kecil ya. Saudara, kalau saudara duduk, ya duduknya kayak teko dhisik mojo, nunggu di pinggir. Ana koncone letone yang duduk mana? Ndak mau ngadeg iku lho, mosok kudu saya gini.
Dhisik ya, ini mau duduk. Lha iki lho sing monggo iku aja jegrek dadi patung kaku. Saudara kan bukan robot, amin. Ya, saudara sendirian, saudara duduk yang 5 deret pinggir lagi. Gitu. Ono rombongan, ya pindah to ya ngalih, ya sisa kursi 1 gitu. Ampun, itu aja menunjukkan kita. Ayolah, tepo seliro katanya wong Jawa berarti. Katanya orang tenggang rasa, amin, amin. Aduh, ayolah dari hal-hal ini kan hal sepele ya. Ini saudara, ini maaf ya, boleh supaya jangan ada yang tersinggung ya, saudara. Ini gitu, bukan apa lek perumahan itu kaplingan saudara, kayak Islam gue kene. Minggu sumpah contoh ya, minggu saya tidak suka sakit hati, juga tersinggung. Gus, ayo Gus. Kamu Gus, pindah Gus. Mana Gus? Wah, kamu betul kosong Gus. Oh, biasa duduk sini, tidak enak nih di belakang loh. Ya wis to yo. Amin. 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 Aja kaplinganmu, saudara, itu bukan kaplingan. Nanti tak suruh bawa kursi dewe-dewe nanti. Halo, iya ya. Oke. Iyalah. Ya apa dulu ya, runggu mepet menurut saudara. Kan tak celinguan koncone. Nah makanya pojok tawati kalau hidupan. Ya, nah ya saudara, ya ayo kita mau ya fokus kita mau menyenangkan hati Tuhan. Termasuk duduk itu, termasuk saudara hadir di gereja, termasuk saudara dengar firman. Apa saja yang lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati diri sendiri. Tuhan berkati kita ya. Ayo.